Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Biarlah nanti yang disampaikan bisa menjadi firman-Mu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, bagi kehidupan kami itu melanjutkan kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sini saya akan membacakannya secara tunggal. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan kita pada hari ini. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai di sini firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebelumnya kami sapa dulu kepada saudara-saudara. Shalom buat kita semua. Nah, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, maka kita bisa juga berkumpul di tempat ini dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada kehidupan kita. Nah,
Nah, jadi saudara-saudara, di sini tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus memberikan arahan kepada jemaat Roma dan di mana hasil pembenaran. Dan juga saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah dibenarkan oleh iman. Tema kita adalah dibenarkan oleh iman. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Adakah kita di sini, di antara kita semua di sini, adakah kita yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah kita di antara semua ini yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, tentu tidak, ya kan? Nah, jadi di sini jelas dikatakan Alkitab bagaimana upah dosa adalah maut. Orang yang berbuat salah pasti selayaknya dihukum. Orang yang berdosa pasti mendapatkan kesengsaraan ataupun cengkeraman maut. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita dan tidak pernah diperhitungkan kesalahan dosa-dosa kita. Mari nanti kita bisa bandingkan di Roma 4 ayat 7 sampai 8. Dia tidak memberikan hukuman yang setimpal atas pelanggaran kita. Dia rela digantung, rela disalib, bahkan rela mati untuk kita, orang-orang yang berdosa. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, jadi saudara-saudara, seberapa dalam kita merasakan kasih karunia Allah ini? Bagaimana kita menghayati ataupun seberapa dalam kita bisa menghayati kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita? Untuk memahami kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita, tentu yang pertama kita harus tahu bagaimana diri kita, bagaimana sebelum kita menerima kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita. Sesudah kita menerima kasih karunia Allah, akan melahirkan pikiran ataupun tindakan-tindakan yang benar di hadapan Allah. Oleh atas karunia tersebut, karunia kasih Allah itu. Jadi percaya dan beriman adalah orang yang sudah mengalami pembenaran di hadapan Allah. Pembenaran ini merupakan hasil dari iman kepada Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib dan telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan seharusnya dapat memberi 3 dampak utama, yaitu mengalami hubungan yang dekat kepada Tuhan, menerima kasih karunia, yang 3 bersukacita dalam pengharapan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini di Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini kita diajarkan untuk bisa menjadi orang-orang yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua
hal ini juga ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Roma, bahwa manusia itu dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebenaran kehidupan manusia di dalam bumi ini, bukan, tetapi karena manusia sudah kudus, karena dengan sempurna melakukan semua hukum Tuhan. Paulus jelas mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di Roma 3 ayat 10-18 nanti saudara-saudara bisa menemukan kata-kata tersebut. Nah, jadi buah pembenaran adalah hidup damai sejahtera dengan Allah. Pemberontakan manusia terhadap Allah, terhadap perintah Allah, membuat manusia menjadi seteru dengan Allah. Oleh karena pelanggaran Adam, dia diusir dari Taman Eden. Manusia menjadi takut bertemu dengan Allah. Banyak sih konsekuensi dosa yang harus ditanggungjawabkan oleh manusia, yaitu kematian. Nah, jadi upah dosa itu adalah maut ataupun kematian. Tentunya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perseteruan dengan Allah menimbulkan penderitaan, bukan saja ketika hidup di dunia, sakit melahirkan, perlu mencari nafkah yang lebih luar biasa sih. Ujung kehidupan sudah menunggu kematian. Coba kita bayangkan saudara-saudara, bayangkan ada dua pihak yang sedang bertikai. Jika mereka bertemu di suatu tempat, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Tentunya tidak nyaman, tidak enak, ataupun perasaan mereka ya bisa kita katakan tidak menjalin komunikasi yang baik tentunya. Begitu juga perasaan manusia ketika dia berseteru dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak ada damai. Demikian juga perasaan manusia kepada Allah, tentunya tidak ada damai sejahtera. Ya benar, tidak ada kedamaian di dalam kehidupannya. Nah, jadi oleh karena kasih karunia inilah kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya melalui iman kita dibenarkan, dan melalui iman kita masuk ke dalam kasih karunia Allah, dan dengan iman juga kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, di ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat kelima juga berbicara tentang iman bermegah dalam kesengsaraan. Tentu kalau kita pikir-pikir saudara-saudara, bagaimanakah mungkin bisa bermegah hati, bermegah dalam kesengsaraan? Mungkin sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Sangat sedikit, mungkin karena terpaksa melakukan hal seperti itu. Tetapi pada umumnya manusia memilih jalan hidup sukacita dan sejahtera, dan kalau boleh tidak menemukan tantangan dan cobaan. Maunya manusia hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita, tetapi tidak ada tantangan ataupun tidak ada masalah di dalam kehidupannya. Nah, jadi saudara-saudara, tentu berbeda dengan itu. Justru Yesus mengajarkan kita dan memberi syarat untuk mencari pengikutnya harus menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan mengikutnya di jalan kesengsaraan ataupun jalan salib via dolorosa. Jadi saudara-saudara, di sini kita diajarkan hanya dengan iman kita dapat melihat Allah bekerja dalam kesengsaraan.
tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tentu berbeda dengan orang yang tidak mengikut Kristus. Tentu kita akan lebih diproses lagi, akan didewasakan lagi imannya oleh tantangan, kesengsaraan, dan penderitaan yang diberikan oleh Yesus atas seizin Tuhan. Begitu juga dengan ayat yang 6 sampai yang 11, saudara-saudara. Di sini berbicara mengenai Kristus mati untuk kita orang durhaka. Apakah saudara-saudara masih ingat film Maling Kundang? Film Maling Kundang, anak yang durhaka yang dikutip. Apakah saudara-saudara masih ingat dengan film Maling Kundang? Yaitu seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya, yang dikutuk menjadi batu. Nah, di sini mengajarkan kita supaya jangan menjadi anak-anak durhaka. Karena anak durhaka itu memang sangat wajar dikutuk. Manusia melakukan pemberontakan kepada Allah. Paulus mengidentikan dengan orang durhaka. Paulus menganggap bahwasanya kalau manusia berseteru dengan Allah itu adalah anak durhaka. Tetapi saudara-saudara, kasih karunia Allah membuat dia tidak mengutuk manusia, tetapi justru rela menanggung kutukan itu dengan mati di kayu salib. Wow, begitu luar biasanya kasih karunia Allah itu, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus sangat menekankan bahwa karena kasih Allah itulah maka kita diselamatkan. Karena kasih Allah itulah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah yang dibenarkan oleh imannya. Nah, jadi hasil pembenaran itu adalah cinta kasih Allah kepada manusia, merupakan jaminan keselamatan yang kekal. Jadi saudara-saudara, hidup di dalam iman bukan berarti kita terlepas dari semua masalah, terlepas dari kesengsaraan, terlepas dari tantangan yang ada di dunia ini. Tetapi ketika kita mempunyai banyak persoalan, banyak masalah, banyak kesengsaraan dalam kehidupan kita, disitulah kita diuji untuk menjadi orang-orang yang tetap setia, yang tetap punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Disitulah kita diuji pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Iman mengubah kesengsaraan menjadi ketekunan, dan ketekunan menjadi tahan uji, dan tahan uji menjadi pengharapan. Demikianlah kita melihat bagaimana pembenaran yang dilakukan Kristus atas manusia menjadi pintu yang membukakan banyak berkat. Dan semua itu tidak mungkin terjadi melalui ketaatan manusia pada Taurat. Hanya oleh karena kasih karunia Allah kita memiliki keselamatan yang mencakup juga aspek masa depan, masa yang akan datang. Nah, jadi mari kita merenungkan hal itu, membuat kita menyadari begitu besar makna kasih karunia Allah itu, begitu besar makna dari pengorbanan Kristus di salib bagi status manusia di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, jangan mau pernah mundur di dalam kesengsaraan. Jangan mau pernah mengeluh di dalam kehidupan kita. Pasti ada kekuatan yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat
ingatlah saudara-saudara bahwa kemenangan iman kita akan menikmati kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi buat kita semua. Alkisah suatu waktu Tuhan menyuruh seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Kita buatlah ukuran batu itu seukuran mimbar ini, tentu sangat besar, bukan? Nah, jadi karena batunya besar tadi, tentu pemuda ini tidak bisa mendorong batu tersebut, tidak bisa menggeser pun sedikit pun batu tersebut ke posisi yang berbeda. Masih di situ-situ aja, karena begitu besarnya batu itu yang ia dorong. Nah, jadi pemuda ini mulai ragu, saudara-saudara. Ia bertanya kepada Tuhan, menurut saudara apakah ia gagal? Ataupun apakah pekerjaan tersebut sia-sia? Lalu Tuhan menjawab pemuda tersebut bahwa semua perintahnya tidak ada yang sia-sia. Lihatlah tanganmu menjadi berotot, punggungmu menjadi kekar, kaki menjadi tegak. Melalui tugas ini, ia telah bertumbuh dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, jadi saudara-saudara, memang tugas pemuda ini hanyalah untuk patuh mendorong batu setiap hari sekuat mungkin. Tuhan tidak pernah berkata untuk memindahkan atau menggeser batu itu sejauh ini. Tuhan hanya meminta dia patuh mendorong batu itu sekuat tenaga setiap hari. Betapapun susahnya yang mendorong hal tersebut, harus tetap ia didorong. Bagian tugas pemuda tersebut adalah hanya untuk tetap harus mendorong batu itu setiap hari. Pada waktunya Tuhanlah yang akan menggeser batu itu. Tuhan meminta kita untuk taat dan setia kepada perintah-perintahnya untuk melatih iman kita, saudara-saudara. Sering kita salah mengerti. Tatkala ketika kita berhasil, kita berkata, ini adalah karena iman kepada Tuhan. Bukan, tetapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Tugas kita hanya untuk beriman dan taat kepada perintahnya. Jadi bukan karena kehebatan kita, karena kekuatan kita maka berhasil, tetapi karena Tuhan yang membuat itu semuanya. Tuhan hanya ingin kita tetap beriman kepadanya dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang kita terima secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus membuat kita bisa meyakini adanya pengharapan akan masa depan kita. Dari apa yang kita alami saat menikmati dosa dan hukum-hukum dunia ini, pengharapan inilah yang membuat kita selalu bertekun dan tahan uji dalam menghadapi segala macam perintah yang kita terima dalam kehidupan kita. Sebab usaha manusia tidak pernah mampu membuat surga tak layak, dan tidak pernah kemampuan yang bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan, di hadapan saudaranya, sejak dahulu, sekarang sampai selamanya. Manisnya hidup tidak tergantung dari banyaknya kebahagiaan, tetapi seberapa bersyukurnya kita akan segala hal yang terjadi dan datang di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, manisnya hidup tidak tergantung dari banyaknya kebahagiaan, namun seberapa bersyukurnya kita akan segala hal yang terjadi dan datang dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau berkati kami, Engkau berikan kami hati yang rendah, supaya kami bisa menjadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang tidak mempunyai kekuatan, tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau sudah menguatkan kami. Engkau akan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan yang luar biasa agar kami bisa hidup dan menghadapi kesengsaraan, tantangan, dan penderitaan yang ada di dunia ini. Inilah Tuhan hidup kami persembahkan, dan doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.